Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Kasasabila dengan NPM 248-256. Di sini saya akan membuat video hands-on mengenai lab 11, mata kuliah pemrograman jaringan 2. Yang dimana pada lab 11 ini memiliki tujuan yang pertama menjelaskan konsep dasar Ansible, lalu membedakan Ansible dari script Python untuk network automation, lalu mengidentifikasi komponen utama dalam arsitektur Ansible, dan yang terakhir membaca dan memahami struktur dasar playbook Ansible. Apa sih Ansible? Nah, Ansible merupakan orchestration tool atau automation engine yang digunakan untuk konfigurasi kerangka jaringan, melakukan provisioning, lalu melakukan orkestrasi, workflow, lalu melakukan audit dan compliance. Nah, selanjutnya Ansible memiliki beberapa karakteristik. Nah, diantaranya ada agentless, yaitu tidak perlu instalasi software karena menggunakan SSH, lalu berjalan di atas Python, lalu bersifat deklaratif dan menggunakan YAML. Selanjutnya mendukung otomatisasi dengan berbagai modul, dan yang terakhir untuk environment dengan skala besar. Nah, di sini terdapat perbedaan antara dan YAML, Ansible dan Python script. Kalau untuk Python script itu imperatif. Nah, kalau untuk Ansible sendiri itu deklaratif dan state based ya. Nah, untuk Python script sendiri itu yang pertama menjalankan langkah-langkah secara urut, lalu programmer mengatur sendiri koneksi, error handling, looping, selanjutnya mengirim konfigurasi tanpa memeriksa state, dan digunakan untuk logika kompleks, debugging, validasi, hingga parsing data. Jika Ansible, yang pertama dia menggambarkan state akhir yang diinginkan, selanjutnya tidak perlu menulis logika koneksi atau loop. Selanjutnya memiliki konsep idempotensi atau tidak mengulang proses jika sudah sesuai. Selanjutnya paralel execution otomatis, dan yang terakhir cocok untuk deployment konfigurasi berskala yang besar. Oke, selanjutnya kita langsung saja kali ya ke langkah 1. Jadi di sini sebelum kita masuk ke topologi, kita um, diwajibkan untuk menginstal Ansible dan library tambahan lainnya. Dan di sini sudah ada perintah untuk menginstal Ansible-nya. Di sini saya sudah menginstal Ansible-nya. Bisa kita lihat Ansible ingin version. Nah, di sini Ansible-nya sudah terdapat Ansible versi 2.9.6. Selanjutnya itu menyusun file inventory, lalu membuat playbook, lalu menambahkan task. Langsung saja kita ke sini deh. Nah, di sini kita LS dulu. Pada topologi kali ini, di sini terdapat lab 11 dan 12, yang dimana lab 11 dan 12 ini saling berkaitan. Kita ke lab 11 terlebih dahulu dengan cara cd lab 11. Nah, selanjutnya di dalam lab 11 itu terdapat beberapa file yang diminta pada perintah di sini, di PDF, yang dimana ada get version YAML dan inventory YAML. Pertama kita ke inventory YAML terlebih dahulu. Namun sebelum ke sini terlebih dahulu kita wajib untuk bisa ping dan SSH ke semua perangkat yang terdapat di sini, mulai dari NAC ke router ataupun NAC ke switch 5 dan lain sebagainya. Itu wajib bisa SSH. Nah, selanjutnya um, untuk itu kita lihat dulu deh inventory YAML dengan cara cat inventory dot YAML. Oke, di sini terdapat gambaran isi dari file inventory.yaml. Nah, fungsi file inventory.yaml ini dia itu berisi daftar perangkat jaringan, lalu ada alamat
IP perangkat dan cara Ansible terhubung ke perangkat. Tanpa file inventory ini, Ansible itu tidak akan tahu bahwa device mana yang harus ia kelola. Nah, router dan switch itu sebagai pengelompokan data. Jadi di sini dia ada grup yang namanya all, lalu ada subgroup yang namanya switch dan router di sini. Nah, selanjutnya ada juga network CLI. Network CLI itu device Cisco itu menggunakan CLI, jadi kita menggunakan network CLI. Selanjutnya juga ada Ansible Network OS. Kita menggunakan iOS agar Ansible mengenali Cisco iOS. Nah, selanjutnya kita kasih lagi. Di sini kan terdapat file ansible.cfg ya. Nah, untuk file ansible.cfg ini menjelaskan bahwa agar Ansible bisa dikonfigurasi otomatis membaca inventory tertentu. Untuk itu kita buat file ansible.cfg. Nah, untuk fungsinya, dia itu menentukan inventory default, lalu menonaktifkan SSH hostkey checking, dan menghindari error pada saat koneksi pertama. Untuk isi filenya, gambarannya seperti ini. Kita lihat dulu. Nah, gambarannya seperti ini. Isi file dari ansible.cfg. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Kita akan menguji koneksi ke perangkat terlebih dahulu. Kita akan menguji koneksi perangkat terlebih dahulu dengan perintah ansible inventory. Min is, coba lihat di sini tuh, ansible inventory. Oh, salah. Inventory. Kita tunggu terlebih dahulu. Di sini itu perintah ini yang dimana dia itu dilakukan untuk tes koneksi menggunakan perintah Ansible ping. Di mana kalau di hasilnya chain-nya itu false, lalu ping-nya itu dia pong, itu artinya berhasil atau sukses. Di sini tertera R1 sukses ya, seperti inilah kurang lebihnya. Oke. Mungkin selanjutnya kita akan melihat file get version YAML.
Nah, di sini ada file get version YAML yang dimana playbook ini digunakan untuk mengambil informasi perangkat Cisco menggunakan modul iOS Fake. Nah, sekarang kita menggunakan perintahnya seperti yang ada di sini. Di sini gitu ya. Ansible in ini in nama kita tunggu sebentar untuk lihat hasilnya. Di sini di router 1 dia masih terdapat valid, tapi untuk switch 1 sampai switch 6 dia oke. Kita langsung selanjutnya ya. Di sini dia itu tambahkan task untuk menampilkan informasi interface, hostname, uptime, versi iOS, dan lain-lain dari setiap perangkat. Terus simpan file-nya itu dari setiap perangkat pada file JSON. Nah, untuk ini kita bisa lihat di sini. Bisa lihat di Nah, ini dia di folder output itu dia sudah menyimpan dari R1 sampai S6. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada lab sebelah sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.